necessary
That's the black plate. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sumben Ustadz Eko belum hadir ya, Mbak? Terus kita juga sepi banget. Gimana, Mbak? Kita sepi banget pada kemana? Oh, Mbak. Ntar coba tak chat lagi Ustadz Eko. Tadi sih udah saya ingatkan linknya. Sekarang udah ini iya. Apa mungkin dari ngisi di mana baru perjalanan pulang ya, Mbak? Terakhir Ustadz Eko ini, oh itu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa orang? 4.000 orang, Ustaz. 4.000 orang. Kok Mbak Rin bisa ikut? Alhamdulillah listriknya nyala begitu WhatsApp-nya terkirim tadi. Alhamdulillah. Baik. Sehat, Ustaz. Mulai ya. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat juga ya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan panjang umur penuh berkah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita mulai? Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang yang cerah, insyaallah. Mudah-mudahan hati kita juga cerah, kesehatan cerah, rezeki kita juga dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan, dalam perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah, tersampaikan, terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau kelak akan membuahkan syafaat yang insyaallah mudah-mudahan kita sangat berharap, sangat menginginkan, sangat mencita-citakan bisa bertetangga, bisa bersua dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik. Kita sampai di ayat 277 di Ayo yang lain on cam. Al-Baqarah. Ya. Betul? 277. 277 ya Ustaz. Oke, baik. Yang innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Baik, akan saya baca beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baik, kita terjemahkan. Inna sesungguhnya, ini adalah huruf takkid, ya, peneguhan, penguatan. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Isim mausul amanu. Orang-orang yang seperti apa? Amanu, mereka yang teguh imannya, yang kokoh imannya, yang teruji imannya, yang benar-benar sudah lulus sertifikasi keimanan. Artinya sudah teruji. Mukmin, ya, bukan sekedar muslim, tetapi sudah mukmin. Wa amilus salihati wa dan amilu, mereka beramal. Artinya pembuktian dari amal itu, pembuktian dari iman itu adalah amilu. Wa dan amilu, mereka mengerjakan, mereka mengamalkan, mereka beraktiviti, mereka membuat program, mereka membuat planning, mereka membuat perencanaan, ya, mereka membuat kegiatan-kegiatan, progres. Apa itu as-salihati? Kesolehan. Ya, kesolehan. Kebaikan. Bukan satu kebaikan, tetapi jamak as-salihat. Kebaikan yang banyak. Dari satu kebaikan ke kebaikan lainnya, ke kebaikan lainnya. Jadi memang harus begitu. Makanya kita jangan merasa bahwa punya satu kebaikan saja, tapi harus punya banyak kebaikan. Ya, meskipun mungkin kebaikan itu belum maksimal, tapi terus sempurnakan. Sehingga kebaikannya menjadi semakin banyak. Innal abrara lafi naim, kata Allah. Sesungguhnya orang yang terus al-abrar memperbaiki diri dengan kebaikan-kebaikan, pasti naim. Pasti akan ditambahkan nikmat, hatinya akan nyaman, suasana hatinya bahagia, pikirannya akan tentram, ya, akan dalam perlindungan, kemudahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang abror. Abror itu adalah orang yang dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Terus al-abror. Artinya bir. Kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3, kebaikan 4, kebaikan 5, dan seterusnya. Meskipun masing-masing kita ada yang mungkin senang di satu kebaikan tertentu. Misalnya ada yang ahli sholat sunnah. Nah, siapa di antara ibu-ibu yang suka sekali dengan sholat sunnah, mungkin sehari bisa 100 rakaat. Bu Tati tayang, Ustaz. Nah, Bu Tati ahli sholat sunnah. Ahli sholat sunnah. Saya pernah bermalam berhari-hari dengan beliau dan luar biasa. Kemungkinan nyampe 200 atau 1000 rakaat?
Kayaknya nyampe sih. Ustadz masih jauh. Ya Allah. Ya, itu kan penyaksian, Bu. Artinya bukan dari Bu Tati, tapi ada penyaksian dari Bu Ririn ya, itu ya. Ya berarti bagus ya. Nah, jadi disaksikan ya oleh temannya. Oke. Terus mungkin ada yang ahli baca Quran. Ada yang sehari itu nggak cukup 1 juz. Mungkin sehari 5 juz. Banyak sekali. Mungkin ya. Ada juga yang ahli sedekah. Ahli sedekah. Itu ya. Tiap 5 menit 2.000. Tapi 5 menit 2.000. 5 menit lagi 2.000. 5 menit 2.000. Banyak jadinya. 2.000 tapi 5 menit. Tiap 5 menit. Banyak jadinya. Misalnya begitu. Ada yang ahli apa lagi? Ahli apa itu? Ahlul ilmi misalnya. Bisa juga ahli ngaji ya itu. Ada yang kemudian amalan andalanya ahlus shaum. Orang yang senang puasa sunnah dan sebagainya. Ada yang senang ahlus salam. Orang yang senang mengucapkan salam. Jadi dulu ada seorang sahabat itu yang senangannya dia di pasar, nongkrong di pasar, tapi tujuannya untuk nyegati orang dan mengucapkan salam. Jadi ketika dia mendengar hadis tentang keutamaan afsus salam. Jadi sebaik-baik kalian adalah afsus salam, orang yang selalu menebar salam, mengucapkan salam. Itu ada dulu sahabat yang melakoni sampai dia di dekat pasar ya, pintu gerbang pasar hanya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Nah, ini barangkali ibu-ibu bisa mencoba pas ke pasar, mungkin di pas pintu masuknya parkir itu ya, mungkin coba tuh ucapkan salam. Ya, itu ternyata dulu ada yang sahabat yang mengamalkan seperti itu. Artinya apa? Dia melakukan satu kebaikan yang mungkin paling mudah, Bingung Ustadz. Bingung orang nanti kalau di pintu gerbang pasar diucapin salam. Ya, kenapa bingung? Kan nggak biasa soalnya kalau di pasar ya. Iya itu, makanya kan ini ya yang dipastikan pasarnya bukan pasar Kristen kan gitu, pasar Muslim. Kalau pasar yang banyakan Kristen ya jelas bingung mereka. Tapi kalau yang pasarnya pasar Muslim kan insya Allah bisa gitu. Misalnya ini kan dulu ada sahabat yang apa itu namanya hanya untuk mengucapkan salam, jadi sampai dari pagi sampai siang itu di pasar itu hanya untuk mengucapkan salam saja. Karena apa? Dia pengen mengumpulkan kebaikan yang banyak dengan cara mengucapkan salam. Itu. Jadi karena dia yang bersangkutan menganggap bahwa ini bukan sederhana ucapan salam, tapi ucapan doa yang sekaligus mendoakan. Ya, gitu ya. Jadi ucapan doa dan sekaligus mendoakan. Ini amilus shalihat. Artinya iman yang terbukti itu adalah iman yang dibuktikan dengan amal saleh. Jadi baik amal soleh yang dimaksud itu bisa al-lisan, ucapan. Ya. Jadi apa namanya ucapan, qaul. Bisa juga al-af'al, perbuatan. Ya. Perbuatan. Bisa juga kemudian al-fikr, pemikirannya. Nah, itu juga bisa karena pemikiran itu bisa juga liar. Ya, jadi pemikiran itu bisa lebih bahaya daripada perbuatannya ya. Nah, gitu. Sehingga bisa jadi seseorang yang sudah mendapatkan gelar titel buya ataupun kiai ataupun profesor gitu ya, tetapi masih meremehkan Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an itu belum sempurna dan sebagainya. Itu bisa jadi. Ya nauzubillah. Dan itu ada gitu ya. Yang padahal dia sudah punya pondok pesantren, punya gelar kiai, punya gelar buya dan sebagainya, tapi kemudian masih berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidaklah sempurna, misalnya Nabi Muhammad itu bla bla bla, dan bahkan Islam tidak sempurna dan sebagainya, Al-Quran belum sempurna dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, jelas itu adalah pelecehan atau meremehkan. Ya, sehingga kenapa kita dianjurkan untuk selalu doa, paling enggak dua. Ya, paling enggak doanya dua, yaitu ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Itu satu. Afan Ustadz, boleh ya saya mengajak untuk semua hadir on cam. Biar apa ini? Oh ya. Oh saya pakai kaos malah ini. Gak apa-apa. Kayaknya saya.
Kita ambil jas dulu berarti ya. Kaos nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa. Kaos nggak Nggak apa-apa. apa-apa Ustaz. Yang Ya, penting ya. menutup aurat. Oh ya benar. Ya wes oke. Biar tambah Ya, semangat. on cam. Kalau disepakati on cam. Iya. Biar semangat Ya, Ustaz. biar kelihatan nih. Ya. Oke, sudah. Saya pakai kaos nggak apa ya, izin dulu Nggak di apa-apa awal. Ustaz. Nggak apa-apa Ustadz. Ya, oke, sip. Matur nuwun Ustaz. Terima Ya, kasih yang siap. lain. Nah, mana yang lain nih? Jadi ketahuan kalau ngantuk jadi ketahuan. Godaan tuh godaan. Atau sambil nyamil lah, jadi ketahuan. Sambil nyamil ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau emang ada camilan eman-eman nggak apa-apa. Silakan. Dicamil aja. Ya, oke. Asal tetap fokus. Ya. Jadi itu apa namanya amilus shalihat. Maka silakan melakukan amilus shalihat, baik itu berupa pikiran, ide-ide, apalagi berorganisasi ya, itu harus ada itu ide-ide. Kalau nggak ada repot, karena organisasi itu penuh harus dengan ide, gagasan, dan juga kemudian ucapan, lisan, kemudian juga ada perbuatan, action. Kemudian waqamus shalah, dan aqamu, mereka menegakkan, mendirikan as-salata, salat. Jadi maksud dengan aqamu di sini bukan sekedar makna ya'maluna, yaitu mengerjakan, tetapi menegakkan khusyuknya, tumakninahnya, bahkan di dalam meniru. Ya, meniru ini terlepas dari furu'iyah, perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat yang misalnya dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Terlepas dari itu, yang jelas itu benar semua karena itu semua adalah ahlus sunnah. Ya, jadi tidak menyalahkan gitu ya. Saya yang kemudian meyakini dalil-dalil tentang masalah kunut ya silakan. Gitu. Yang kemudian menganggapnya itu dianggapnya enggak atau enggak pakai itu, ya silahkan juga enggak apa-apa. Karena ulama-ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulamanya ya, yang ulama-ulama yang lain, misalnya Hanafiyah dan sebagainya, rukun-rukun aja itu. Ya kadang yang di bawah yang malah nggak rukun, yang nggak ulama itu yang malah nggak rukun. Padahal ulama-ulamanya ya, yang benar-benar ulama, yang betul-betul warok, ya insya Allah dia betul rukun, tidak ada masalah. Ya, tapi kadang-kadang yang malah justru apa namanya orang biasa yang justru kadang-kadang ini pertentangkan. Tapi intinya adalah masing-masing sesuai dengan telaahnya, kajiannya, itu hal-hal yang sifatnya furu'iyah saja. Ya, furu'iyah. Adapun kita mengambil, oh saya mengambil ini, sudah. Itu menjadi keputusan kita. Wa atawuz zakata, ya, itu salat tadi ya. Aqamus shalah wa atawuz zakata, dan atau itu artinya menunaikan, mendatangkan. Jadi kalau misalnya kaitan dengan zakat, jangan ini ya, kita malah justru yang menghitungnya, yang menyerahkan, bukan malah minta ditegur dulu ya, lalu kemudian baru kemudian kita zakat. Jadi kita yang mendatangi ya, baik itu mendatangi langsung ya, mendatangi langsung orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ya, mustahik ya, atau ada petugas yang kemudian kita sampaikan, kita salurkan kepada mereka. Kemudian lahum, bagi mereka ajruhum. Ajr itu adalah pahala. Ajr bisa juga dimaknai gaji. Ajr upah. Tapi upahnya dari Allah. Hum, mereka inda rabbihim. Gajinya, upahnya inda rabbihim. Inda di sisi Rabbihim, Rabbi Tuhan him, mereka. Kalau kita di Arab itu kadang nyebut ajar itu adalah upah, gaji. Itu inda Rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi upahnya, gajinya di sisi Tuhan mereka. Artinya pahala. Ya, jadi iman
Beriman saja sudah mendapatkan pahala. Karena iman itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, maka tentu amal solehnya juga demikian. Salatnya juga, zakatnya juga. Maka orang-orang yang bisa menjaga itu semua, ajruhum inda rabbihim. Oleh Allah disediakan pahala. Ya. Karena inda rabbihim tentu yang tahu Allah. Nanti bentuknya apa? Yang jelas secara globalnya adalah al-jannah. Itu pahala itu adalah kenikmatan surga. Tapi ada juga yang mengatakan ajruhum inda rabbihim, ya sama seperti ayat innal abrara lafi naim, yaitu kenikmatan. Jadi di dunia pun sudah kecipratan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu berupa kesabaran, kesyukuran, hati tentram gitu ya. Ketika zikir pun merasakan ketenangan, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi ketika kemudian berzikir pun dia bisa merasakan ketenangan. Itu juga merupakan sesuatu yang sudah luar biasa. Jadi bonusnya adalah di dunia dan aslinya gitu ya, itu nanti di akhirat. Bahkan oleh Allah ditambahkan wala khaufun alaihim, wa dan la tidaklah khaufun, ada rasa khawatir ya, alaihim atas mereka. Tidak mudah khawatir gitu. Di dunia pun juga demikian, tidak mudah khawatir, tidak mudah khawatir terhadap masa depan. Karena yang jelas kita ini adalah hima gitu. Jadi hari ini milik Anda. Artinya bahwa hidup itu adalah hari ini. Besok belum tentu. Makanya kenapa Ibnu Umar mengatakan kalau kamu berada di waktu pagi jangan nunggu sore karena belum tentu sampai. Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu pagi karena belum tentu sampai di usia itu. Sehingga hari ini adalah hari kualitas Anda. Hari ini adalah hari terbaik Anda. Saat ini adalah saat di mana Anda menjalani. Menjalani apa yang harus dijalani itu. Amal soleh apa yang harus dikerjakan. Apa yang harus dipersembahkan kepada Allah SWT. Itulah yang kemudian akan menjadi nilai, value ya, di hadapan Allah SWT. Jadi wala khaufun alaihim. Tidak mudah khawatir, tidak mudah galau. Walahum yahzanun dan la tidaklah hum mereka yahzanun, sedih hati. Tidak mudah kesedih hati. Kesedihan dan kekhawatiran ini semua adalah muaranya di rasa dan pikiran. Ya. Jadi dirasa dan pikiran. Ya. Berpikir sangat dianjurkan, tetapi kepikiran ini yang sangat tidak dianjurkan. Kepikiran. Pikiran itu artinya menjadikan sesuatu masalah menjadi beban pikiran. Nah, ini yang nggak boleh. Karena kalau sudah menjadi beban pikiran, maka yang terjadi adalah kekhawatiran, was-was, rasa takut, dan bahkan bisa menimbulkan kesedihan. Ya, kadang-kadang seseorang malah tidak menyadari, kenapa sih saya kok sedih ya? Kenapa saya kok khawatir ya? Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Sampai begitu was-wasnya, ya, akhirnya kemudian syaitan mudah sekali menghasut dia sehingga ada rasa takut, ya, takut misalnya takut masa depan lah, takut suaminya selingkuh lah misalnya, takut rezeki di masa depan lah, takut masalah kesehatan, takut masalah umur, ya, apalagi kalau sudah tahu tentang suatu penyakit yang diderita gitu ya. Atau sering sakit-sakitan tuh ada rasa takut misalnya mati dan sebagainya. Ya, itu. Jadi kalau dia sudah mempertebal imannya, mempertebal amal solehnya, menegakkan sholat dan menunaikan zakatnya, insya Allah akan diberikan 3 reward itu. Akan diberikan 3 reward. Apa itu? Yaitu 3 tadi. Ajr, pahala, kemudian tidak ada khawatir, dan tidaklah kemudian bersedih hati. Yang dimaksud tidak khawatir ini bukan berarti belas tidak ada khawatir. Tidak. Tetapi ketika muncul rasa khawatir dan rasa sedih, maka tidak berlarut dan segera selesai, segera kemudian dikembalikan semuanya kepada Allah SWT. Artinya sabar ya, dan tabah inilah yang bisa menghapus ya rasa kekhawatiran dan kesedihan. Ya, jadi gabungan 3, sabar, kemudian ketabahan, dan juga
asyukru, yaitu kesyukuran. Syukur, sabar, dan tabah. Nah, inilah yang bisa kemudian menguatkan seseorang, ya, atau bisa menghapus rasa khawatir dan kesedihan. Gitu. Makanya kenapa sabar dan syukur ini harus ditingkatkan terus. Harus. Gitu. Karena itu tidak mudah. Karena itu urusan hati. Sehingga kenapa kemudian Rasulullah selalu mengingatkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu nggak penting melihat rupa kalian tuh, mau cantik, mau biasa, mau hidung mancung, mau pipi rata, mau pipi tembem, gitu kan? Mau kurus, kurus sekali ataupun gemuk, alas nggak penting kata Rasul. Wala ila amwalikum, demikian juga urusan harta, nggak penting harta kalian miliaran, triliunan, ataupun ratusan ribu atau ratusan rupiah gitu, nggak peduli gitu. Tapi apa yang penting, wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah itu akan melihat hati kalian, wa amalikum, dan sejauh mana amalan kalian. Itu yang akan dilihat oleh Allah SWT, karena diperhatikan oleh Allah. Ya, jadi kalau misalnya seorang dikasih paras yang cantik, hidung mancung, ya atau apalah ya, badannya seksi dan sebagainya, itu ujian, tapi itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah bagaimana hatinya, apakah hatinya juga cantik, apakah kemudian cara berpikirnya juga cantik, amalnya juga cantik. Nah, itu yang akan dilihat. Ya, nah, cantik, tapi kalau kemudian ternyata dia malah mengumbar aurat, ya, atau malah justru menghina sholat, menghina Al-Quran, apa artinya cantik? Gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah dibakar di neraka, nauzubillah, sudah nggak cantik lagi, tidak ada kata cantik. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu. Kemudian di ayat berikutnya, ya. Jadi diingatkan. Jadi ini ayat ini nih diapit ya. Ayat 277 itu diapit tentang ayat riba. Ayat 276-nya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Bahwa Allah menghapus yang namanya riba dan menyuburkan yang namanya sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai ya orang-orang yang kemudian ingkar dan dia melakukan dosa. Lalu diapit dengan ayat di bawahnya itu, di ayat 278. Sama juga tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu, dan tinggalkan oleh kalian ma, apa yang baqiya, tersisa, minar riba, dari riba. Ya. Kenapa kok ayat yang kemudian di tengah-tengah ini 277 mengapit atau diapitnya oleh riba? Karena ternyata riba itu dulunya adalah sebuah kebiasaan yang dianggap sama dengan jual beli, yang dianggap sama seperti sedekah, yang dianggap itu bukan sesuatu yang merugikan dan dianggap tidak menzalimi sama sekali, riba itu. Ya, karena apa? Karena ada persetujuan dan kesetujuan gitu. Karena kalau nggak setuju salah satu ya nggak cair kan gitu. Misalnya ada seorang rentenir, lalu kemudian ada orang yang butuh uang, ya. Seorang yang butuh uang tadi pinjam, lalu kemudian ketika pinjam itu si rentenirnya nggak mau karena syaratnya kurang, ya kan nggak dapat. Atau yang pinjam nggak mau, yang rentenir nawari, maka ya nggak dapat juga. Gitu. Nantinya ada interaksi ya, dua orang atau lebih sehingga kemudian tercairkan uangnya itu. Sehingga seolah-olah ada persetujuan meskipun itu terpaksa atau tidak terpaksa. Ya, karena seseorang itu menghukumi sesuatu pada lahirnya, pada zahirnya. Ya. Ya kalau dia setuju ya tanda tangan ya berarti ya setuju, berarti ya hatinya pun juga setuju meskipun dia keberatan karena ribanya. Ya, makanya yang bisa menghilangkan seseorang dari kebiasaan riba itu ya iman yang semakin kuat, amal soleh yang semakin dipupuk, sholat yang semakin ditegakkan, zakat yang semakin dikuatkan,
Lalu dari situlah dia punya obsesi akan mencari value ajar tadi, pahala di sisi Allah sebanyak-banyaknya. Lalu dari situlah Allah akan memberikan sebuah tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa sedih hati. Karena kadang-kadang kalau udah urusan uang, urusan harta itu, ya kekhawatiran itu akan muncul. Ya, kemudian kesedihan itu akan muncul. Nah, sehingga syaitan akan bermain di sana. Di antara kekhawatiran dan kesedihan ini syaitan akan bermain di situ. Sehingga orang yang kemudian pun kadang-kadang ya punya rasa kekhawatiran yang berlebih, maka sebenarnya dia tidak butuh pinjam uang, tapi karena gaya hidup dia malah pinjam uang. Misalnya begitu. Sebenarnya sudah punya mobil, tapi kemudian ingin memperbaharui mobilnya gitu, sehingga harus pinjam uang gitu. Nah, inilah penyakit sebenarnya. Karena kadang gaya hidup inilah yang membuat seseorang jadi sengsara, jadi repot sendiri. Padahal sebenarnya dia bisa aja dengan sesuatu yang sederhana atau yang biasa atau yang dia mampu. Gitu. Karena yang dia mampu itu ya belum tentu kemudian ini nantinya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan, gitu ya, sesuai dengan kondisi. Nah, jadi di ayat 278 itu disuruh meninggalkan wazaru ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minin, dan ini menjadi syarat keimanan. Jadi kalau keimanannya itu benar, maka nanti amal solehnya benar, sholatnya benar, zakatnya benar gitu. Seolah-olah begitu. Karena di sini kan selalu dikaitkan iman. Makanya in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Ya. Karena memang berkaitan dengan masalah riba ini, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya sedikit pun, 1% pun, jangankan 1%, 0,5%, 0,1% pun ya itu kalau memang itu riba ya riba. Sekecil apapun nantinya makna sisa-sisa riba itu ada yang mengartikan makna. Artinya sekecil apapun riba itu ya riba. Misalnya koperasi simpan pinjam, lalu kemudian bunganya kecil kok 0,1%, itu hanya untuk sisa hasil usaha aja nanti biar bisa dibagi-bagi ya, berarti sama. Sekalipun nilainya 0,1, jangankan 0,1, 0,00001 pun itu juga jadi riba. Yang berlaku Ya. di bank-bank syariah begitu juga ya begitu ya Ustaz? Nah kalau bank syariah kan mereka punya hitungan yang lain. Ya memang ada sempat yang meragukan terkait dengan masalah investasi ya. Kalau di bank syariah kan diinvestasikan, ya gitu kan, diinvestasikan lalu kemudian disebut bagi hasil. Nah itu, jadi masih memper lah bahasanya mungkin ini. Karena kita juga nggak tahu, karena penabung itu ya juga nggak dikasih tahu untuk investasi jenis apa dan sebagainya. Tapi kan akadnya begitu dari awal itu, kalau dibaca-baca itu akadnya bukan sekedar dikasih gitu ya, tapi dia adalah bagi hasil, kayak gitu. Itu kalau yang syariah ya. Nah, itu. Tapi selebihnya kita kan nggak tahu. Tapi ya kalau memang cari amannya ya yang bertanggung jawab ya mereka tentu ya, karena mereka yang membuat aturan atau mereka yang membuat itu istilahnya penamaan syariah itu, misalnya BRI Syariah atau Mandiri Syariah atau bukan BRI Syariah sekarang, BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah itu. Nah, sehingga berkaitan dengan riba ini, ada banyak hadis ya yang menyebutkan innar riba wa in kasura, sesungguhnya riba itu meskipun awalnya banyak, fa inna aqibatu tasiru ila qillin, namun akhirnya akan menjadi sedikit. Meskipun itu banyak, tapi sebenarnya itu sedikit. Kenapa kok sampai seperti itu? Bisa jadi kemudian akan ditimpakan sakit sehingga malah justru yang dikeluarkan lebih banyak. Saya punya kenalan ya, ada seorang dia karirnya bagus sekali di dulunya di perbankan yang BPR lah kalau nggak salah ya. Karirnya bagus sekali sampai jadi manajer gitu. Tapi apa yang terjadi ya? Gajinya semakin naik ternyata malah membuat keluarganya nggak tahu kenapa kok sakit-sakitan gitu. Sakit-sakitan terus. Ya ini bisa jadi memang kasuistik, artinya tidak semua orang. Tapi beliau diuji karena memang beliaunya ini sekalipun kemudian diterjun di kerjaan seperti itu, tapi ahli ibadah. Artinya sholat malam ya, ngaji. Jadi seolah-olah Allah itu pengen berusaha mengentaskan dia, pengen menyelamatkan ini.
Ya, jadi akhirnya beliau setelah kemudian buka usaha ya, akhirnya buka usaha toko listrik apa tuh beliaunya sekarang gitu. Barulah nyadar gitu, barulah kemudian cerita bahwa nyadar bahwa oh saya itu memang disuruh ini. Akhirnya apa yang terjadi? Gitu. Keluarganya sehat-sehat sekarang, nggak sakit-sakitan seperti dulu. Setelah kemudian nekat keluar ya, kemudian usaha. Dulu pernah juga mencoba usaha jualan soto, kurang begitu jalan, lalu kemudian sekarang buka usaha jualan di bidang kelistrikannya. Ya mungkin filosofinya listrik kan hidup gitu ya, nyala gitu ya, energi ya. Jadi filosofinya, tapi nggak tahu mungkin dia ada bakatnya juga. Dan akhirnya sekarang jalan sampai sekarang. Bisnis artinya di usaha. Dan beliau memantau bahwa kesehatannya baik-baik saja sekarang gitu. Kalau dulu sakit-sakitan gitu. Jadi sebulan itu bisa ada aja dana untuk kesehatan, berobat itu ada gantian gitu. Kadang suaminya, kadang istrinya, kadang anaknya. Ya, anaknya 2 lagi gantian gitu. Ada aja yang sakit. Jadi aneh gitu. Sampai akhirnya memutuskan kemudian untuk terus berhenti pada posisi yang gajinya tambah naik sebenarnya, tapi kemudian harus berhenti. Ya, lalu kemudian beliau merintis usaha. Justru disitulah ya ada investasi lain yang ternyata apa? Kesehatan keluarganya kok membaik gitu. Yang sampai sekarang katanya mengevaluasi bahwa jarang sekali sakit, alhamdulillah. Gitu. Ini kesaksian yang bersangkutan. Meskipun ini bisa jadi kasuistik, artinya ada aja juga orang yang kemudian jadi renten pun dia sehat-sehat aja gitu. Ya, tapi ini mungkin Allah sayang sama beliaunya, katanya beliau begitu. Mungkin Allah sayang sama saya. Jadi saya ini ahli, artinya senang ibadah, tapi kemudian kok masih terjun di situ. Akhirnya oleh Allah diuji ya. Kamu milih mana gitu. Dan akhirnya kemudian yang bersangkutan buka usaha. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah menyampaikan man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang sedekah sekalipun dengan senilai 1 kurma saja yang dihasilkan dengan usaha yang halal yang baik, ya, maka itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Wala yaqbalullahu illa thayyiba. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum baluwah hatta yakuna mislal jabal. Maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya, lalu memeliharanya untuk pelakunya seperti halnya seseorang di antara kalian yang memelihara anak kudanya, ya, hingga menjadi sebesar bukit. Woi. Jadi ternyata ketika ada seseorang yang sudah sedekah meskipun hanya 1 kurma saja, itu ternyata oleh Allah ya sudah disiapkan gitu ya. Jadi pahalanya itu dengan genggaman tangannya, tapi ya jangan bayangkan dengan sama seperti tangan kita. Dan itu membesar sampai kemudian sebesar bukit. Gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, jadi bukan hal yang remeh. Jadi bedanya antara sedekah dengan riba tadi. Berarti maksudnya apa? Seorang yang berhutang sebagai rasa terima kasihnya dengan kesadaran dirinya, dia pun juga dianjurkan untuk sedekah. Artinya sedekah ketika membayar itu dilebihi. Sama seperti ketika Rasulullah ketika kemudian punya hutang seekor unta lalu dilebihi dengan kambing. Ya, dilebihi dengan kambing, seekor kambing. Misalnya kita punya hutang ke seseorang misalnya senilai 2 juta misalnya, lalu kita lebihkan 50.000 saja. Wah, itu menjadi sedekah. Padahal sebelumnya tidak ada perjanjian ya. Kalau ada perjanjian, nah itu maka itu riba. Ketika jatuh tempo lalu kemudian hendaknya nambah. Ya, nambahnya itu bisa berapa? 1% dan sebagainya gitu ya. Jadi malah justru yang dianjurkan adalah sedekah itu. Jadi dengan kesadaran, bukan dengan perjanjian. Dengan kesadaran, bukan dengan perjanjian. Masya Allah. Ini seperti itu. Sehingga tetap ada anjuran juga gitu ya dari Rasulullah ketika seseorang itu berhutang, maka kalau ada rezeki lebih, maka dia lebihkan. Dia lebihkan pembayarannya. Misalnya 1 juta, hutang 1 juta, lalu kemudian kalau ada rezeki lebih ya tambahkan 10.000 misalnya. Ya, dan orang yang kemudian
meminjamkan itu ya terserah dia. Dia mau terima atau yang jelas itu halal. Ya, jelas itu halal. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan ya, tinggalkan oleh kalian sisa-sisa riba ikut mukminin jika kalian benar-benar mukmin. Artinya benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, fa maka in jika lam tidak taf'alu kalian mengerjakan itu, artinya tidak meninggalkan perkara tentang riba, ya. Maka fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Agak ngeri ini. Maka fa'zanu, fa maka ya, izanu umumkan oleh kalian. Berarti sama dengan mengizinkan diri kita ini biharbim minallahi wa rasulih, akan diserang, akan diperangi minallahi wa rasulih, min dari Allahi Allah wa rasulihi wa dan rasulihi rasulnya. Jadi berarti kita mengizinkan kita sendiri untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Waduh, ngeri ya. Karena kita yang nantang sebenarnya, yang nantang kita. Jadi kita menantang perang kepada Allah dan Rasul, dan kita mengizinkan diri kita untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Wah, nakutin sekali. Ya, nakutin sekali. Ya, ini sangat menakutkan saya. Jadi menantang. Ya, makanya kalau misalnya ada ya di antara ibu-ibu yang mungkin anak-anaknya yang mungkin masih terjun di dunia perbankan, ya barangkali ya suatu saat harus hijrah gitu. Artinya tidak selama-lamanya berkarir di sana. Artinya tidak terus-menerus. Ya, tapi ada saatnya, suatu saat harus ya berhenti, cari yang aman. Ya. Jadi jangan sampai seterusnya. Kemudian wa in tubtum, wa dan in jika tubtum kalian tobat. Nah, dia suruh menghentikan, suruh hijrah. Suruh menghentikan tentang masalah riba tadi. Falakum, famakalah bagikum kalian ru'usu amwalikum. Ru'usu itu modal, pokoknya. Jadi pokoknya misalnya tadi kaitan dengan hutang 1 juta, ya pokoknya dikembalikan 1 juta. Ya, 1 juta dengan 1 juta. Atau kalau misalnya perjanjiannya akadnya, misalnya enggak, kalau misalnya sampai menghutang, saya ada cincin emas senilai 5 gram. Jadi silahkan ini kalau mau ya silahkan jual, nanti kembalikannya cincin 5 gram juga. Maka akad seperti itu dibolehkan. Artinya apa? Ketika kembalikan ya bukan uang, tetapi cincin juga atau emas senilai 5 gram. Itu boleh. Jadi karena kan kalau uang kertas ataupun uang ricik-ricik gitu itu bisa terjadi memang apa itu istilahnya? Deflasi atau apa ini? Inflasi atau deflasi? Inflasi ya, artinya penurunan kan? Nah gitu. Tapi asalkan kalau tahunnya nggak lama gitu. Tapi kalau sampai mungkin 20 tahun barangkali ya jadi nggak ada nilainya. Misalnya uang 100.000 atau mungkin 1 juta itu dulu wah banyak sekali. Misalnya tahun-tahun 80-an atau 90-an gitu. Banyak gitu. Tapi ketika sekarang ya karena barang-barang juga naik dan sebagainya jadinya jadi lebih sedikit gitu. Makanya kalau misalnya tahun 80 dulu punya hutang 5 juta misalnya, suruh bayar sekarang enteng gitu kan. 5 juta enteng gitu. Saya begitu. Karena apa? Karena terjadi penurunan. Tapi kalau misalnya Ustaz, kalau kayak gitu nggak dihitung nilai Gimana? rupiah sekarang ya kalau seperti itu ya? Ya kalau memang itu dalam bentuk rupiah ya tetap rupiah, Bu. Tapi kalau akadnya itu Enggak, maksudnya kan dulu saya 5 ini ya 5 juta yang dulu dengan yang sekarang. 5 juta yang dulu dengan 5 juta yang sekarang kan Ya. jauh berbeda gitu. Ustaz. Jauh berbeda. Apakah harus 5 juta juga atau di nilai nominalnya sekarang? Susah tapi ya. Iya. Ya, makanya kan di dalam pembahasan ini kan tergantung akad di awal gitu ya. Karena memang kadang ya orang berhutang itu kan kadang jatuh temponya kan biasanya mestinya kan tidak terlalu lama. Ya kan? Masa ada orang kemudian jenengan saya utangi
nanti jatuh temponya 15 tahun lagi. Kan tidak ada kan sebenarnya. Pinjaman lunak. Pinjaman lunak karena misalnya sama temen, sama pinjaman kakak, lunak itu sama nggak nyampe adik, gitu. 10 tahun itu. Ya mesti ada ininya ya, paling ya setahun lah, 2 tahun lah, misalkan gitu kan. Dan itu masih belum terlalu ini. Inflasinya itu belum terlalu. Gitu. Nah makanya kalau pengen aman ya dari awal ini kita utang piutangnya ini ya dikuruskan dengan harga emas ya. Oh gitu. Nanti kalau harga emasnya naik ya ikut naik misalkan. Misalkan begitu. Kalau turun ya turun gitu. Atau langsung ada wujud emasnya. Saya punya emas batangan atau emas kalengan atau emas lingkaran apa misalnya gitu. Punya emas seberat sekian. Nah, kalau memang mau butuh ya ini dibawa dijual gitu ya. Dan nanti dikembalikannya ya emas itu juga. Ya, emas batangan dan sebagainya yang gramnya sama gitu. Sehingga bisa jadi gitu. Sama seperti umroh itu kan menggunakan standar dolar ya. Nah itu. Ya saya dulu pernah ini juga itu. Artinya gara-gara urusan dolar itu naik 1.000 rupiah saja kacau kan. Bodoh. Ininya pakai rupiah lalu kemudian berangkatnya pakai dolar. Kalau pas dolar turun, tapi kan nggak ada ceritanya waktu itu dolar turun. Tapi sering naik gitu ya. Naik 100 rupiah lah gitu kan. Naik, tapi 100 rupiah aja sudah mempengaruhi gitu. Jadi ketika naiknya lebih sampai 500 rupiah, waduh, nah kita malah nomboi gitu ya, seperti itu. Nah gitu, jadi Ustaz, memang kemarin kan saya dimintai pertimbangan sama temen. Dimintai pertimbangan. Ya, teman itu kan pengen beli rumah gitu loh. Pengen beli rumah. Ya, sementara memang rumahnya itu kan uangnya itu kan tidak cukup. Uangnya nggak cukup ya. Ya akhirnya kan kemudian kan memang ada tawaran KPR ya. Kemudian kita KPR. kan saya membersamaikan survei itu kemudian kita di bank yang umum. Kemudian kita ke bank syariah, kemudian yang ketiga sampai kepada pembiayaan perumahan yang benar-benar tanpa riba gitu loh. Jadi kita survei pembiayaan tanpa riba ada ya. Gitu loh. Jadi memang kemudian dari sisi perhitungan ini kan memang biaya yang paling besar adalah di pembiayaan yang tanpa riba gitu loh, Ustaz. Yang di situ adalah yang tidak ada sistem mewakilkan gitu loh. Karena kan pertimbangannya kalau perbankan kan katanya sistemnya kan wakalah gitu loh ya. Kemarin yang dijelaskan itu. Nah, jadi kalau yang ini pakai yang tanpa riba itu benar-benar jadi dari pembiayaan itu adalah memberi rumah misalnya seharga 1 M, kemudian dibeli oleh teman saya 1,5 M dengan jangka waktu 15 tahun, kan begitu gitu loh. Tidak ada penalti, tidak ada denda. Kemudian kalau misalnya nanti berhenti di tengah jalan, aset dijual nanti kemudian melunasi kekurangan. Kan? Jadi memang berbeda dengan kemudian yang konvensional sama kemudian yang syariah. Tapi nilainya menjadi sangat-sangat besar memang yang kemudian pembiayaan tanpa riba itu. Yang paling murah yang mana, Bu? Yang konvensional apa yang syariah? Yang tanpa riba. Yang tanpa riba itu, Ustadz. Jadi lebih besar? Kemarin itu kan kemudian perhitungannya itu dari beli rumah seharga 1 M. Harus uang muka 200 juta kan? Ya. Akhirnya kan kekurangannya 800 juta. 800 juta itu kemudian dipinjami oleh bukan dipinjami ya, akhirnya kan karena ngelunasi itu. Ibarat kita punya tanggungan 800 juta itu. Selama 10 tahun itu kita harus itu melunasi sebanyak 1,5 M. Itu. Itu yang kemudian itu di pembiayaan tanpa riba. Kemudian kalau yang di bank konvensional paling kecil, bisa sampai waktu 10 tahun, 15 tahun yang KPR. Berapa itu? Yang bank biasa. Kemudian yang di syariah lebih besar dibandingkan dengan yang konvensional. Akhirnya kan memang kemudian dari satu sisi hati kan sebetulnya kan pengen yang tanpa riba ya. Cuma kemudian jadi sangat tinggi ini kan akhirnya berpikir lagi tuh teman itu. Akhirnya kemarin kan minta saran gimana ya. Saya juga buta hukum kan, buka fikih yang kayak gitu Ustaz dulu. Apa dengan cara begini atau apa suruh nabung dulu aja. Kemudian atau gimana ya solusi yang paling tepat? Ya baik. Jadi kaitan dengan perumahan KPR ya. Ini jelas kan mikirnya kemudian tentu yang bayarnya paling murah ya. Ya. Adapun yang syariah itu kadang-kadang memang tertulis di situ seolah syariah tapi sebenarnya juga lebih parah dari riba. Jadi artinya disuruh sedekah paksa.
Ya kan? Ya. Padahal kan sedekah itu nggak boleh paksa. Kan Hmm. aslinya tadi itu kan sedekah gitu kan. Maksud mereka kan sedekah itu. Suruh nambah gitu. Cuman dengan cara bahasanya adalah apa itu? Apa ya istilahnya? Kalau bahasanya itu ya. Itu menjadi kesepakatan. Jadi akad, ya, akad bersama. Tapi niatnya adalah itu sedekah tambahan itu. Tapi sebenarnya hakikatnya ya sama kayak riba gitu. Karena bahkan kemudian nilainya lebih mencekik dari riba. Karena ternyata hitungannya selisihnya bisa ratusan. Ya, ratusan ya Bu ya? Ratusan juta. Ya. Berapa ratusan juta tadi selisihnya? Dari 800 juta pinjam selama 10 tahun jadi 1,5 loh Ustadz. 1,5 ya itu. Itu yang dipinjam. Kalau yang bank biasa? Ya? Yang di bank biasa berapa? Bank Yang biasa? konvensional, Mbak. Kalau yang konvensional cuma naiknya sekitar 200-an juta. Berarti 1M. Banget ya. Tetap 1M. Iya, dengan 1M nah, itu. Kayak gitu. Iya. Ya, artinya Kalau kita yang jangan juga terpaku kemarin pada ini. Agak tinggi lagi. Kalau yang syariah di atas 300 juta naiknya. Oh iya, ya. Kalau memang itu darurat ya dalam arti suatu kondisi di mana seseorang memang harus pinjam lagi ke sana karena nggak ada sarana ya, memang untuk pinjam gitu ya. Oh itu sebenarnya sama-sama sebenarnya itu sama-sama riba sebenarnya. Cuman kan embel-embelnya aja. Maka ya ambil darurat yang paling kecil gitu ya. Ambil darurat yang paling kecil karena seseorang kan rumah ini kan sebenarnya kebutuhan yang primer, ya, kebutuhan primer, artinya kebutuhan bernaung di sana, bahkan kebutuhan keamanan, gitu kan? Nah, sehingga masuk dalam kondisi sandang, pangan, papan ini adalah kebutuhan asasiah, pokok, ya, sehingga karena kebutuhan pokok, maka itu harus ada, ya. Ya, yang sebenarnya yang masalah rumah ini, ya memang tidak harus mewah, gitu. Tapi kalau memang itu menjadi pilihan karena memang di daerah itu aman, kan orang beli rumah itu kan ada sisi-sisi yang diinginkan toh. Sisi keamanan, sisi privasi, sisi apa lagi? Sosial gitu kan. Sisi kemudahan ekonomi. Itu mesti menjadi pertimbangan gitu. Sehingga kadang di satu tempat misalnya di saya ini, daerah saya ini 600 juta mas sudah dapat gitu kan. Tapi di daerah coba di daerahnya Bu Awi nggak ada uang mungkin rumah 600 juta mungkin ya nggak ada kecuali rumahnya cuma ukuran 3 meter kali 3 meter barangkali mungkin ada ya barangkali begitu sehingga kalau kemudian pertimbangannya begitu ya carilah yang daruratnya kecil kan gitu darurat kecil itu artinya yang nilainya sedikit toh juga sama gitu ya misalnya itu tadi karena apa kok bisa dari 800 juta malah jadinya yang dia melabelkan syariah kok malah jadi 1,5 M yang memang labelnya tidak syariah itu ya tapi malah justru lebih dikit gitu. Berarti ada masalah ini yang kaitan dengan syariah ini gimana ini nah, meskipun seolah-olah akadnya atau labelnya dia syariah tapi ternyata belum bisa mencerminkan syariah karena apa kalau yang namanya sedekah tadi kalau misalkan seseorang berterima kasih gitu ya harusnya 100 juta mungkin cukup atau mungkin dirasa kurang gitu sehingga kemudian hitungannya menjadi 1,5 M itu menjadi sesuatu yang sangat besar gitu ya ini memang harus dievaluasi itu dulu pernah yang bagian syariah itu kemudian mengkomplain juga artinya dia waktu itu mengkritisi gitu ya kebijakan berkaitan dengan masalah terutama KPR atau bank-bank yang syariah tapi pada ujung-ujungnya itu ternyata belum bisa memenuhi syariah yang sejati, yang benar gitu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ambil darurat yang paling kecil, ya sudah, ambil yang syariah kan bukan berarti murah ya, Tat. Oh iya, bukan berarti murah tapi harus logis. Ya. Kenapa kok syariat itu dulu apa tuh namanya bayar hutang misalnya 1 juta ya tetap deadline-nya 1 juta, ya karena logis, gitu ya. Kalaupun kemudian mau sedekah semampunya, harusnya syariah juga begitu. Misalnya dari awal semampunya berapa, nambah berapa 100 juta, mampu ya sudah segitu. Berarti malah justru lebih murah daripada bank konvensional, ya begitu. Jadi jangan kemudian beralasan syariah lalu kemudian dilarang-larang ke. Itu juga tidak. Mohon bertanya, Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum.
Saya mau Ya, nanya ini waalaikumsalam. masalah keluarga ya Pak Ustadz. Maaf ya, bukannya gibah nih jadinya. Cuma Iya. bingung gimana ya solusinya. Jadi punya Iya. adik ipar nih Pak Ustadz. Dia itu terjebak pinjaman online. Ya, Nah, ojol. pinjaman online itu ya Ojol. pinjol itu kita Pinjol, tahunya pinjol. setelah 70 juta. Padahal pinjamnya itu palingan awalnya 1,5 juta. Terus kan nggak bisa bayar, akhirnya dia pinjam ke bank lain untuk nutupin. Jadi beranak pinak gitu loh Pak Ustadz. Jadi sampai 90 bank. Kita tahunya 90 bang? 90 nama bank yang berbeda-beda. Itu kan ada yang resmi, ada yang enggak ya. Nah, kita pas disodorin, Kak, maaf saya punya masalah begini. Kaget. Ya Allah, kalau cuma pinjam 1,5 juta kenapa pakai pinjol? Kita bisa usahain gitu, tapi karena mereka mungkin nggak enak, alasan sering ngerepotin atau apalah, akhirnya dia pinjam iseng-iseng awalnya katanya. Masa iya sih ngasih KTP doang bisa cair? Ternyata benar. Nah, kan jaraknya terlalu cepat tuh Ustadz. Misalnya pinjam 1,5 juta dalam 5 hari jadi 2,1 juta. Dia nggak bisa bayar. Naik lagi bunganya itu kan ini ya, maksudnya bunganya nggak bisa kita perkirakan, kadang 200% sampai akhirnya terbelit-belit. Yang dia ceritain 10 juta nih 70 juta Pak Ustadz. Akhirnya aku pikir gini, aduh jual rumah, kalau enggak nanti akan panjang lagi kan, makin berbunga. Tapi qadarullah ada teman yang minjamin tanpa bunga, memang dia kasihan sama aku, dia bilang ya udah saya pinjamin, nanti dalam waktu 6 bulan dicicil. Oke. Akhirnya alhamdulillah menurut saya lunas. Ternyata masih ada 30 juta lagi yang dia belum laporkan ke kita. Jadi total pinjaman sebenarnya 100 juta. Nah itu dia nggak bayar akhirnya sampai sekarang 285 juta. Iya. Jadi apa? Saya cuma bisa ngelus dada. Saya cuma bilang gini sama suami, kita udah berjuang berkali-kali buat adik ini. Tapi kalau sebanyak ini kita juga menyerah. Mau apa lagi yang dijual gitu kan. Akhirnya kita coba lepas nih. Oke, kemarin udah kita pinjamin, ya udah kita lepas, sekarang urusanmu lah ini. Tapi yang aku mau tanyain Pak Ustadz, kalau misalnya dia ya bayar pokoknya aja, karena kan bunganya itu kan gila-gilaan ya Pak Ustadz ya. Kadang 300%, kadang 200. Itu apa namanya, kalau kita bayar pokoknya aja itu berdosa nggak ya Pak Ustadz menurut Islam itu? Ya memang semestinya bayar pokoknya. Iya, harusnya masalahnya gitu, dia kan terjebak oleh sistem itu ya. Iya. Sementara sistem itu dia nggak mau tahu, sehingga paling tidak akan dipidanakan. Tapi alhamdulillahnya ini Pak Ustadz, ini tuh nama-nama banknya itu yang tidak terdaftar gitu loh. Jadi, gitu ya. Yang kemarin ini ya sudah. Kalau memang itu sementara ada kebijakan yang kemarin menaungi itu, ya. Iya. Sebenarnya ada komunitas diajari di situ ya. Ya, tapi sebenarnya memang ya tetap salah, adiknya itu tetap salah. Iya. Dan tetap ngeyel kalau menurut saya dalam hal utang itu kok nggak takut gitu ya. Artinya kok meremehkan. Padahal itu sangat ibaratnya 1,5 juta aja dia nggak bisa bayar, kok bisa terus dia diem sampai 285. Nah, itu kan artinya sebuah keteledoran campur kebodohan juga gitu kan, dan meremehkan itu kan begitu. Kita anggapnya bodohnya kuadrat sekali, bahkan orang nggak sekolah aja tahu gitu. Maksudnya kalau saya nggak bisa bayar 1,5 juta, kalau didiemin akan lebih besar, apalagi itu akan lebih nggak sanggup lagi gitu kan ya. Sebenarnya memang terornya itu ya. Kalau yang saya tahu kemarin ada kayak apa ya di YouTube juga itu ada caranya ya, supaya itu kan sebenarnya hanya dipermalukan saja sebenarnya. Dipermalukan, semua kontaknya diomong ya, semua kontaknya diomong bahwa dia itu semua kontaknya ini ditagih semua itu. Jadi ya kalau sebenarnya kemudian bisa antisipasi bahwa mohon maaf nanti kalau ada yang kayak begini ya, terus kemudian abaikan saja, itu malah justru lebih curi start ya. Tapi kalau sudah terlanjur dihubungi semua dan akhirnya malah tambah malu, itu bisa ada sampai bunuh diri loh gara-gara iya. Karena dia nggak tahu ilmunya itu ya. Jadi tapi saya sih kuatin dia Pak
Alhamdulillah saya bilang, nggak usah takut karena ini satu nggak resmi. Kita niat bayar tapi yang pokoknya. Nah kalau ini namanya nipu. Maksudnya apa, bunganya itu udah sampai begitu. Lah kalau misalnya kita bilang nggak sanggup, ya jalur hukum aja, aku bilang gitu. Tapi sempet sih dia kabur ke Jawa karena dia takutan akhirnya kerjaan keluar. Terus dia ke Jawa juga nggak ada kerjaan. Nah akhirnya aku suruh balik lagi kan, balik ke sini hadapi. Kalau bagaimana ya paling dia sekarang nih ngontrak di tempat yang orang nggak tahu rumahnya gitu. Kan dia dulu memang nggak punya rumah, tinggalnya di rumah suamiku Pak Ustadz. Jadi rumah suamiku aja yang dicecerin itu ya biarin aja. Terus aku juga pernah ditelepon, dimaki-maki gitu kan sama debt kolektornya. Saya bilang, lah Bapak marah-marah. Ada nggak di situ tanda tangan saya yang bertanggung jawab bahwa kalau adik saya nggak bayar, saya yang akan bertanggung jawab, boleh di ini, boleh di itu. Kan nggak ada. Saya nggak tahu akadnya Bapak sama adik saya. Jadi silakan cari sendiri. Akhirnya saya ngomong begitu. Akhirnya sekarang dia nggak pernah telepon. Nggak ada kaitannya dengan saya. Ngomong apa ini? Ya harus. Abis pusing kemarin, 2 bulan kemarin. Yang pertama, adiknya harus taubat itu. Nggak cukup hanya sekedar maaf kak gitu. Nggak cukup. Dia harus taubat, mengampun ke Allah. Karena secara tekstual juga dia seolah-olah memang tadi ya berawal dari meremehkan, coba-coba, dan sebenarnya coba-coba yang dia pun masa sih nggak tahu sih informasi tentang pinjaman online bahwa itu bisa bunganya sampai ratusan dan sebagainya, masa sih nggak tahu gitu. Artinya kalau dia orang terdesak Ustaz, kalau udah ya maksudnya seperti itu. Bingung, Iya, memang ada rasa bingung gitu kan. Nah, tapi kan ternyata kakaknya memberikan solusi. Kenapa nggak ngomong dari awal gitu? Tiba-tiba nggak ngomong, akhirnya malah membengkak dengan jumlah yang sangat besar dan akhirnya malah justru jadi kalang kabut gitu kan. Iya. Nah, jadi memang harus disarankan ya harus tobat. Lalu kemudian ya harus cari pekerjaan juga gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan kemudian bagaimana bayar pokoknya lah, gimana teknisnya bayar pokoknya itu? Ya, teknisnya Alhamdulillah gimana? Sekarang dia jadi itu Pak Ustadz ojol, Grab. Ojol. Ya nggak apa-apa, itu jauh lebih halal kan? Iya. Lebih baik. Gitu. Jadi kalau masalah pinjaman sih alhamdulillah dia sih sudah bertaubat ya, maksudnya kita juga udah wanti-wanti kalau kenapa-napa kita udah nggak bisa bantu, tolong ingat anak dan istri, jangan ingatnya kita deh mungkin kejauhan, tolong anak sama istrimu mau dikasih makan apa kalau kamu begini begitu. Akhirnya dia sadar, cuma ya ini masalah utangnya itu kan sampai besar segitu. Kalau kita hitung pokoknya palingan dia pinjam sekitar 57 juta Pak Ustadz. Iya, kalau memang bisa itu kemudian dikembalikan, ya artinya yang jangan sampai ketipu lagi gitu ya. Nanti kembalikannya ke sistem ya, kan repot. Artinya kalau kemudian memang ada. Tapi kan mereka menolak Pak Ustadz. Kalau menolak ya. Aja. Kalau udah menolak ya berarti ya nggak usah. Gitu. Nggak usah dibayar. Nggak menolak katanya. Menolak kan berarti nggak mau kan gitu. Dan Pak Jokowi sendiri ya atau pemerintah sendiri yang kemudian nggak usah dibayar katanya. Nanti yang nanggung pemerintah. Kan ada anunya ya, ada instruksinya. Atau siapa itu? Siapa? Pak Mahfud MD apa siapa kemarin yang dari pemerintah resmi bahwa kalau yang kaitan dengan itu ya maka nggak usah lakukan pembayaran katanya begitu ya. Ya gitu ya. Tapi ya nggak tahu sistemnya gimana nantinya ya. Apakah ya mudah-mudahan tidak mengulangi lagi ya. Kalaupun kemudian itu nggak bayar ya, pokoknya banyak istighfar lah, mohon ampun ke Allah supaya tidak menjadi jeratan nantinya di kemudian hari gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ini gimana Pak Ustadz? Bayar pokoknya aja kalau dalam kewajiban ya kalau bisa bayar pokoknya aja. Tapi mereka kan menolak Pak Ustadz. Ya, menolaknya gimana? Itu ketemuan atau misalnya, gimana? Kan enggak, telepon kan. Telepon, saya ditelepon. Saya yang ngobrol. Kalau itu kan ceritanya dia udah kabur gitu. Ya. Jadi nggak bisa dihubungi, nomor udah ganti. Jadi saya bilang, pokoknya adik saya berapa? Saya bayar pokoknya aja. Oh nggak bisa Bu, ini Pak Miftahnya begini. Pokoknya intinya nggak bisa.
kalau nggak bisa ya saya nggak bayar. Aku bilang gitu. Ini soalnya bunganya itu udah luar biasa. Terus kata dia, nggak bisa Bu, harus tetap ini, kalau nggak kita pakai jalur hukum. Iya silahkan pakai jalur hukum aja. Aku bilang gitu Pak Ustadz. Ya, jadi kalau misalnya kalau orang biasa ya, ini kan masalah online dan nggak ketemu orangnya gitu. Iya. Ya, dibayar pokoknya lalu kemudian tambahilah 3 juta misalnya ya sebagai sedekah kayak kan gitu. Beda-beda itu Bang, Pak Ustadz, 90 bank itu total 90 bank ya masalahnya ya. Iya. Dikit tapi banyak gitu. Iya. Ya itulah. Saya aja mendengar kata 90 itu bingung. Iya caranya itu kan gitu ya. Bayari kemana dan sebagainya. Ya kalau saya sebenarnya kemarin shock Pak Ustadz. Sampai bingung. Jadi karena marah, kan kita kasar ya ngomong sama adik gitu. Sampai astagfirullah, tapi marah gitu. Astagfirullahnya bukan yang kita minta tolong sama Allah, tapi marah. Kok bisa kamu begitu? Gitu ya. Ya kayak gitulah. Tapi kurang Bu. Kurang. Tapi melotot ya. Iya, dan sempat adik merasa sakit hati dimarahin. Aku bilang, kamu masih mending dimarahin sama aku tapi dibayarin gitu, dibanding kita nggak ngapa-ngapain, cukup dengerin tapi kamu ditangkap polisi. Yang aku bayar kemarin itu sebenarnya yang resmi-resmi aja Pak Ustadz, yang 70 itu. Kan takutnya bisa ini kan sama hukum. Kalau yang tidak resmi ini yang 57 jutanya lagi saya belum bayar. Saya nggak punya uang Pak Ustadz, doain ya Pak Ustadz. Iya. Ya betul ya. Kalau memang ini kan ya berdasarkan undang-undangnya, ya kemarin instruksinya presiden dan menterinya itu kan nggak usah katanya. Nggak usah dibayar ya? Nggak usah dibayar. Kenapa? Legalitasnya terini gitu ya. halal Kecuali kalau ya. memang orangnya jelas dan kemudian memang bisa dilakukan itu ya, pembayaran pokok beserta mungkin sedekah. Tapi ternyata ini kan 90 bank tapi legalitasnya bermasalah juga kan. Nah, ini boleh aja silakan ikuti instruksinya ulil amri. Ulil amri itu pemerintah. Jadi boleh ya, itu sah. Karena apa? Pemerintah memberikan hukuman juga kepada pinjol yang tidak legal ya. Sehingga kemudian suruh tidak bayar. Itu ya sah juga karena memang itu keputusan pemerintah. Ya wa ulil amri minkum. Ya, di ulil amri. Jadi boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya gitu ya. Nah, ini masalah riba ini memang bikin ruwet ya, bisa bikin pusing kaitan dengan masalah riba ini karena memang kadang tidak wajar. Ya, makanya kalau sudah urusan riba ini memang ya itu tadi kalau sudah ada yang terjerat, nah, maka Masya Allah ini harus banyak mohon ampun juga kepada Allah sehingga Allah mudahkan rezekinya untuk segera menutupi ya hutang-hutangnya tersebut sehingga selesai dan tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Oke, jadi maka catatannya wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian memang tobat, maka tobat itu dengan cara apa? Baik itu peminjam maupun yang meminjamkan, maka cukuplah ru'us. Ru'us itu pokok dari uang, dari harta atau dari utang itu sendiri. La tazlimuna wa la tudlamun. Kalian tidaklah dizalimi, kalian tidak berbuat zalim, gitu ya. Kalian tidak berbuat zalim, wala tudlamun, dan tidak pula kalian dizalimi. Karena di dalam unsur hutang piutang itu ada dua gitu. Artinya bisa jadi faktor menzalimi atau dizalimi gitu. Karena bisa saja seorang yang memberi hutang itu dizalimi, artinya tidak dibayar. Atau yang meminjam itu dizalimi, yaitu dibikin riba, itu juga termasuk. Nah, kayak gitu ya. Sehingga dua-duanya jangan sampai ada kasus menzalimi dan dizalimi gitu. Kata Allah begitu. Sehingga dari situlah kemudian Islam mengatur ya. Kalau misalnya ada kelebihan, artinya ada rezeki lebih, bolehlah ditambahkan. Tapi namanya sedekah, bukan sebagai riba. Bukan dari awal perjanjian, 1%, 2%, dan sebagainya. Oke. Itu jam berapa ini? Ustadz, saya mau tanya satu. Iya, silakan. Tadi kan Ustadz bilang kita harus punya banyak kebaikan meskipun kebaikan itu belum sempurna. Nah, yang dimaksud belum sempurna itu kayak apa, Ustadz? Yang dibilang sempurna itu seperti apa?
kebaikan sempurna, ya. Kebaikan sempurna itu kebaikan yang kemudian di satu sisi dia betul-betul meniatkannya karena Allah, gitu kan? Niatnya karena Allah. Terus itu sesuatu yang halalan, sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Ya, kemudian sesuatu yang membuat manfaat juga. Baik itu manfaat untuk dirinya ataupun ke orang lain. Gitu kan? Kemudian kalau bisa ada nilai syiarnya. Ada nilai syiarnya. Ya, ada nilai syiarnya, ada nilai kebaikannya. Ya. Ya, itu adalah sisi-sisi menuju kesempurnaan. Meskipun untuk menuju kesempurnaan nilai 100 itu bisa jadi sesuatu yang berat. Karena memang semuanya urusan ajar itu inda rabbihim, itu semuanya di sisi Allah. Paling tidak kita bisa mendapatkan satu ketenangan, bisa mendapatkan satu kenyamanan, ya. Karena menjadi sesuatu hobi, kesukaan. Misalnya sholat tidak terpaksa, itu berarti sudah sempurna. Sholat kemudian dengan tumak nina, dengan senang, gitu ya. Jadi sholat pun juga menjadi sesuatu hiburan, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati, tidak terpaksa. Itu juga sudah membuat satu kesempurnaan. Misalnya seperti ngaji, gitu ya. Ya, jenengan ngaji itu tidak sungkan karena sungkan sama Bu Ketua, gitu ya. Sungkan sama Bu Awi, sungkan sama ustadznya. Enggak gitu. Tapi memang murni saya pengen ngaji, gitu ya. Jadi kemurnian niat itu lalu kemudian dibarengi dengan kesungguhan, dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan kesabaran, ya dibarengi mungkin sekalipun ada rasa kantuk gitu ya, tapi kemudian berusaha untuk saya pasti cuma ngantuk aja dilawan gitu, misalnya begitu. Itu adalah sebuah proses kesempurnaan. Sama seperti ketika kita bangun subuh atau sebelum subuh sudah bangun, lalu kemudian gimana sempurnanya? Ya sempurnanya ketika kemudian kita bisa mungkin meluangkan 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir misalnya. Atau dilebihkan lagi berapa rakaat, ya. Lalu kemudian kita menunaikan salat subuh. Itu adalah sebuah kesempurnaan. Ya, hanya saja kalau urusan pahala ya sudah serahkan ke Allah. Yang penting kita sudah bisa menyempurnakan. Ya, meskipun nilainya bisa beda-beda karena istilah sempurna itu ya kalau di kampus kan nilai A itu kan bisa aja nilai A itu adalah 80. Bisa aja 85. Tapi sempurna gitu kan. Bisa aja 90, bisa aja 95, bisa aja 100. Tapi itu sudah termasuk kategori sempurna. Gitu ya. 80 udah cukup lah kira-kira. 85 juga sudah cukup kira-kira. Karena sama-sama sempurna. Gitu. Baik. Oke, apa ada lagi? Oke, siap. Ya. Apa ada lagi? Jam berapa ini? Oh, sudah kurang 10 menit. Intinya Pak Ustadz, kalau biar nggak terjerat riba itu, kayaknya harus sadar kemampuan sendiri, maksudnya kemampuan untuk hidup ya. Maksudnya kita tuh sesuai kemampuan lah hidup itu, nggak usah melihat samping pengen ganti mobil atau apa tuh. Misalnya kalau cukupnya rumahnya yang beli 100 juta, ya kita belinya 100. Ya, kita cukupnya beli mobil second, ya mobil second. Tapi sebenarnya ya Pak Ustadz, jujur saya dulu juga pernah terlibat riba, tapi saya nggak tahu kalau itu riba. Kan kalau di Indonesia itu, mencicil itu banyak kan orang berpikir hal yang biasa dan bukan riba. Yang riba itu kan minjem sama rentenir, taunya ya orang-orang awam di Indonesia kan, termasuk saya dulu begitu Pak Ustadz. Jadi saya pernah terlibat riba tuh pinjem uang bank untuk DP mobil terus direntalin. Ternyata dari situ kasus banyak sampai akhirnya saya dibikin nol sama Allah, sampai 3 tahun digempur sampai benar-benar saya jerit, saya bilang, ya Allah tolong jangan dibikin susah banget. Saya takutnya nanti berbelok lagi. Sampai saya doanya begitu. Saya takutnya nggak kuat, saya takutnya berbelok lagi gitu. Saya ini udah mulai hijrah, saya mau berhenti, tolong diselesain gitu. Nah dari situ mulai 3 tahun Pak Ustadz, saya gajian cuma buat bayar utang doang. Makannya
kadang pinjem sama kakak, tapi kata dia nggak usah pinjem, ini aku kasih 1 juta buat makan, itu bagaimana caranya dalam sebulan gitu Pak Ustadz. Pernah sampai benar-benar kapok banget. Kalau sekarang saya berpikir ya kalau masih kadang temen ya masih pengen nyicil ini, nggak usah nyicil, yang ada aja, nikmatilah yang ada, nanti kamu pusing aku lah. Nah itu cara Allah untuk memerangi kita itu ya begitu caranya. Tapi memang sulit ya Pak Ustadz. Kalau keluar dari riba itu digempurnya tuh benar-benar setelah itu. Memang harus ada ya. Yang harus diperbaiki pola pikir kan tadi itu. Ya pola pikir, kemudian pola rasa. Kadang orang kan gengsi ya. Misalnya, ada temennya mobilnya bagus, pengen juga. Padahal dia nggak melihat kemampuannya gitu kan. Kemampuannya dia harus melihat kan gitu, mampu enggak ya gitu. Kalau memang mampu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau nggak mampu jangan maksa. Kadang kan ada yang maksa sampai kemudian harus kredit dan sebagainya. Padahal untuk bayar aja kemungkinan akan berdarah-darah kan, akan berat dan sebagainya. Jadi pola pikir ya, pola rasa ini memang harus dikuatkan di dalam konteks imannya gitu. Harus dikuatkan imannya. Lalu kemudian kesadaran juga ya. Nah ini maka kesadaran untuk bisa ya hidup yang biasa atau hidup yang sesuai kemampuan. Ya, jadi hidup biasa dan sesuai kemampuan. Melihat kemampuannya diri gitu. Ya, jangan sampai kemudian terbawa oleh bahasa orang Jawa mengatakan kakean pola gitu. Karena kakean pola. Jadi akhirnya karena kekakan pola atau kebanyakan pola, akhirnya gaya hidupnya inilah yang membuat dia akan jatuh kepada sesuatu yang ya akhirnya dia pun akan malu lah, akan hina, gitu kan, akan cela, bahkan akan dipermalukan gitu. Nah, itu yang sangat bahaya. Sehingga kalau memang di masa-masa yang lalu, ya sudah masa lalu. Yang pernah terjerat riba dan sebagainya itu masa lalu. Ya, sekarang adalah hari ini dan besok rencanakan, tapi tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas pola pikir artinya ilmu terkait dengan riba itu sudah ada di sini. Sudah ada di hati. Sehingga apa? Kalau kemudian dia tahu betul bahwa urusan riba ini fa'zanu biharbin minallah, ya. Dia akan diperangi oleh Allah gitu. Artinya kalau dia kembali lagi jatuh kepada perkara riba akan diperangi oleh Allah, ya tentu dia akan milih. Saya mau milih yang disayangi oleh Allah atau saya diperangi oleh Allah. Ya tentu kita mukmin pasti akan milih. Ya tentu saya akan milih wa kana bil mu'minina rahimah. Milih sayangnya Allah daripada perangnya Allah. Jadi seperti itu. Itu ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Oke, itu dulu ya sementara ya pengajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa semakin waspada, bisa semakin paling tidak mindsetnya adalah mindset sabar, syukur, ya, tabah dan berhati-hati gitu ya. Artinya warok itu adalah sikap hati-hati dan bersikap sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, karena kalau sudah keinginan itu biasanya nanti inginnya macam-macam. Tapi kalau memang ada, ya batasi keinginan itu. Karena kalau nggak dibatasi pun orang berada pun bisa jadi akan keok, bisa jadi akan bangkrut sekalipun dia orang berada, ya. Karena keinginan itu bisa tak terbatas. Ingin pesawat, ingin beli mobil yang paling bagus, ingin apa dan sebagainya. Ya, itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah ya Rabb, tambahkan hidayah, tambahkan taufik pada kami, pada keluarga kami, bimbing kami ya Allah agar semakin istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi dan rasul. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar mengikuti ya Allah apa yang didawahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga benar-benar Al-Quran menjadi pedoman di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, sebagai way of life hidup kami ya Allah ya Rahman. Jauhkan kami dari perkara riba dan mampukan kami menghindari dari perkara-perkara riba ya Allah sebaik-baik mungkin ya Allah ya Rahman. Dan Kau jauhkan kami dan keluarga kami terjerat dari urusan-urusan riba. Ya Allah ya Rahman, anugerahkan sehat wal afiah zahiran wa batinan. Sembuhkan sakit-sakit kami, jauhkan kami dari wabah,
jauhkan kami dari penyakit. Allahumma rabban nas alhibil ba'sa ishfina anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, khususnya anak-anak, cucu-cucu, keturunan kami semua, jadikan orang yang saleh dan salehah, dan jadikan mereka ahlul Quran, jadikan mereka ahlul khair, jadikan mereka ahlul manfaah, jadikan mereka anak-anak yang berbakti ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semuanya. Duluan ya. Terima kasih. Lahir batin. Waalaikumsalam. Amin amin. Amin ya Mbak. Amin.